kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel ini, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari kita selalu memikirkan firman Tuhan. Daud katakan, betapa ku cintai firman-Mu dan aku merenungkan siang dan malam. Pagi ini saudara, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hidup. Ingat, bukan kebetulan engkau ada. Kalau kita masih memiliki hari ini, ingat Tuhan punya maksud. Tuhan memiliki tujuan tertentu dalam hidup kita. Boleh dikatakan tujuan yang spesial. Karena itu mari kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Sebab kalau kita meleset dari sasarannya Tuhan, nah itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Ya kan? Dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus selalu baca dan renungkan firman Tuhan, sebab melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti apa maunya Tuhan. Dan kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran, dan karena itu tentu kita juga akan berusaha untuk hidup berpadanan dengan kebenaran itu. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan penuh sukacita, dalam kerendahan hati, dan dengan mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah menjaga, menyertai, dan memberkati peristirahatan tidur kami di sepanjang malam dalam tidur yang Engkau berikan dengan damai sejahtera. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi hari ini, kami akan hadapi bersama Tuhan. Itu sebabnya kami hendak membaca, mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus memberikan pengertian akan apa yang kami baca dari firman-Mu, apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, di 2 Timotius pasal 3, kalau saudara baca, ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dikatakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah Bapak Ibu, kita tahu kalau kita baca Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan
menurut gambar dan rupanya. Amin. Saudara dan saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya kita tidak boleh membuli orang lain. Karena kalau kita membuli orang lain, berarti kita membuli yang menciptakan orang itu. Iya kan? Nah, kalau saudara baca di Kejadian pasal 1, 26 dan 27, itu sangat jelas bahwa manusia itu bukan hasil evolusi ya, seperti teori Darwin ya. Tetapi sekali lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia lebih istimewa dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Namun dalam keistimewaannya itu, manusia justru memberontak terhadap Tuhan dan hidup menyimpang dari jalan-jalannya. Nah, semakin hari kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 6 ayat 5, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, apa yang manusia perbuat harusnya, ya kan? Harusnya memuliakan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah memilukan hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan merasa menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Kalau sudah baca di Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Nah, degradasi moral atau kebobrokan karakter manusia di luar Kristus menjadi salah satu ciri populer menjelang hari kedatangan Tuhan. Itu semakin nyata, ya kan? Manusia-manusia yang tidak memiliki Kristus, yang menolak Kristus, ya, yang tidak percaya kepada Kristus, ya, menjelang kedatangannya, menjelang kedatangan Kristus yang kedua, ini semakin menjadi-jadi dan semakin populer. Bahkan kalau kita perhatikan di media massa hampir setiap hari perilaku jahat manusia atau kebobrokan karakter manusia ini menjadi berita utama. Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi dari perikop keadaan manusia pada akhir zaman, kita melihat ciri-ciri karakter manusia pada akhir zaman. Ini tertulis ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi kelihatannya saleh, kelihatannya beragama, ya kan? Harusnya kalau manusia beragama berarti dia memiliki Tuhan. Ya, kecuali dia beragama tapi tidak punya Tuhan, ya kan? Dia beragama harus punya Tuhan. Dan karakter Tuhan, sifat Tuhan itu harus nampak dalam kehidupannya. Salah satu sifat karakter Allah yang universal adalah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang.
Iya kan? Iya. Tetapi yang terjadi, kelihatannya mereka beribadah, kelihatannya mereka menjalankan ritual agama, menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa kekuatan dalam sebuah ibadah? Yaitu kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Kecuali Allah itu bukan kasih, Allah itu azab. Ya. Maka selalu memberi azab. Ya. Selalu memberi karma itu kan. Itu pemahaman yang sudah campur aduk ya. Ya, yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan kita mengajarkan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita diajarkan supaya tidak menjadi orang munafik. Artinya mengasihi Allah itu diukur ya dengan mengasihi sesama. Hablum minallah dan hablum minan nas. Adalah sebuah kebohongan kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi perilaku hidup kita tidak berperi kemanusiaan. Inilah tanda-tanda ciri-ciri manusia yang hidup di akhir zaman, keadaan manusia di akhir zaman. Dan hal ini jelas-jelas terjadi dan merupakan fakta yang tak terbantahkan. Akibat perilaku manusia yang semakin menyimpang dari kehendak Tuhan, orang percaya pun terkena dampak. Iya kan? Dampaknya apa? Haleluya. Ya banyak. Ya. Dan Alkitab sudah mengingatkan kita ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah itu aniaya. Dilarang beribadah, dilarang merayakan Natal ya. Padahal di negara-negara yang sangat kental dengan Muslim ya, di negara Timur Tengah itu nggak ada itu, ya hanya Indonesia, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Misalnya, mana Anda pilih? Bangun rumah ibadah atau bangun tempat maksiat? Nah, saudara, tapi heran ya, mereka lebih memberi izin kepada tempat maksiat begitu daripada tempat ibadah. Padahal tempat ibadah itu kan membuat orang jadi baik ya, tidak jahat ya kan. Yang narkoba bertobat, yang mencuri tidak mencuri lagi, yang kriminal tidak lagi kriminal ya. Tapi itu yang dilarang, aneh juga ya. Tapi coba kalau saudara bikin tempat karaoke ya, tempat panti pijat ya, panti pijat, di dalamnya ada plus-plus, remang-remang, ya itu nggak digubris, ya itulah fakta. Dan bagi kita orang Kristen mah ini nggak kaget, nggak heran. Kenapa? Karena sudah tertulis, ya kan? Mereka membunuh orang percaya dianggap sebagai sebuah ibadah. Inilah yang Yesus katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Karena itu kita sebagai orang percaya dituntut
punya kehidupan yang berbeda dengan dunia, apapun resikonya. Amin. Kita harus berbeda, kan saya harus berbeda. 2023 sudah di bulan Februari. Mari kita mau berubah. Kita berbeda. Kalau di luar sana ada banyak orang beragama tapi kecenderungan rohani lebih kuat, ya kan? Tapi kalau kekristenan tidak, mematikan segala keinginan daging, ya kan? Kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena itu harus berbuah Roh. Buah Roh itu apa? Ya, kita lihat di Galatia, ya. Galatia pasalnya yang ke-5, ya kan? Ayat 22 dan 23, ya. Yaitu apa? Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kan? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Hanya Yesus yang mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hanya Yesus yang mengajarkan kita supaya mengejar kedamaian. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Jadi saudara, saya bersyukur saya punya iman di dalam Yesus Kristus. Iya. Walaupun harus dibully, diintimidasi, dianiaya, dipenjara hanya karena kesaksian. Iya kan? Coba lihat mereka. Wah, kalau bicara soal Yesus, waduh. Bicara soal Injil, bicara soal kekristenan, terang-terangan tuh, ya. Kenapa? Karena mereka diperintahkan oleh yang mereka sembah, ya. Dan karena itu mereka pikir itu adalah sebuah ibadah, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk hidup yang berbeda, ya. Kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Kita punya hak istimewa karena kita sudah diselamatkan. Amin. Mari kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kita lebih mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu prioritas utama dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah terlintas di hati, kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, masa depan yang baik. Mari sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup berbeda dengan cara-cara dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Keadaan manusia di akhir zaman sangat jelas, yaitu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka adalah orang-orang yang suka menyombongkan diri, pembual, pemfitnah, suka berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyebarkan hoax, menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, kejam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, berpikir pendek, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Kiranya kami orang-orang yang percaya kepadamu, kami makin hari makin dibawa kepada pengenalan akan Tuhan secara baik. Sehingga dimanapun kami pergi berada, kami membawa damai, kami menjadi garam, kami menjadi terang. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati seluruh sahabat Galilea, dimanapun mereka berada saat ini. Jawab doa-doa mereka, tolong mereka semua beri jalan keluar dari setiap persoalan. Ada sesuatu yang hilang dari aset ataupun dari harta mereka, Tuhan kembalikan. Dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Berkati kami semua, berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, berkati hamba-Mu, berkati channel Galilea Network ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada